wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Pariwisata UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan istilah-istilah dalam ekonomi pariwisata. Halo Kak, selamat sore. Di sini kakaknya pernah ini nggak sih kayak jalan-jalan gitu atau berpariwisata gitu mungkin? Jalan-jalan pernah, dulu cukup sering, cuman sekarang karena udah lumayan sibuk jadi berkurang intensitas jalan-jalannya. Oh gitu nih, aku di sini mau kayak beri sedikit edukasi singkat lah tentang berpariwisata ini gitu ya Kak. Kakak ini sebelumnya udah pernah dengar belum ya tentang kebijakan publik dalam pariwisata? Udah pernah sih, cuman belum ngerti apa itu mengenai keseluruhannya tuh belum tahu gitu. Oh gitu. Jadi gini Kak, dalam pariwisata ini kebijakan publik dia itu punya peran penting yang dimana tujuannya untuk mendorong perkembangan wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di sana gitu. Jadi salah satu pendekatan yang sedang dipakai itu ada people centered development yang dimana kebijakan ini dia tuh nggak hanya memfokuskan pada pembangunan tempat wisatanya saja, tapi dia juga ikut melibatkan para masyarakat warga lokal yang di sana untuk dia bisa mempunyai partisipasi dalam wisata tersebut. Jadi masyarakat itu nggak hanya jadi penonton, tapi dia juga bisa menjadi penggerak. Nah, selain yang tadi udah disebutkan, itu juga ada regulasi dan perizinan. Nah, yang dimana ini penting banget buat usaha pariwisata agar dimana itu dia bisa sesuai aturan dan bisa aman bagi para wisatawan tersebut. Nih, tapi dalam praktiknya ini dia itu masih memiliki banyak tantangan gitu. Misalnya ada kurangnya koordinasi antara pihak, terus keterbatasan anggaran ataupun kurangnya partisipasi masyarakat lokal gitu. Untuk itu kan ada permasalahannya untuk solusi untuk untuk menanggulangi permasalahan itu gimana ya? Oh, kalau untuk solusinya ya biasa dilakukan itu dia kayak misalnya meningkatkan kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat agar di mana pengembangan wisata ini dia tuh bisa berjalan secara lebih efektif gitu. Nah, jadi intinya ini kebijakan publik di pariwisata itu bukan cuma soal aturan aja, tapi dia juga bagaimana mengatur supaya wisatawan itu dapat berkembang dan masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya juga gitu. Oke, sekian dari saya. Makasih banyak ya Kak atas waktunya. Edukasinya jadi tahu untuk mengenai kebijakan pariwisata ini gitu. Oke, makasih Kak, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, kakak tahu pernah dengar gak sih istilah ekonomi kreatif khususnya di bidang pariwisata? Kalau untuk ekonomi kreatif sih aku pernah dengarnya dari TV, tapi itu tentang UMKM-nya. Kalau buat pemahaman aku, ekonomi kreatif itu dari para seniman ya. Nah, nggak cuma seniman kok Kak. Coba deh kakak bayangin, misalnya kakak lagi liburan di suatu daerah, terus kakak beli oleh-oleh khas, kemudian nonton pertunjukan budaya, atau nongkrong di kafe yang konsepnya tuh unik dan khas dari daerah tersebut. Nah, menurut kakak itu tuh cuma wisata biasa aja atau ada nilai lain di dalamnya? Kalau menurut aku sih, apalagi ke suatu daerah, nggak cuma datang nongkrong foto-foto kok. Aku sebagai pengunjung juga, apalagi ada hasil karya daerah itu dapat pengalaman yang beda sih, dapat nilai yang beda aja gitu. Nah, betul banget Kak, itu bukan cuma wisata aja, tapi juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif dalam pariwisata. Jadi yang dijual itu bukan cuma tempat wisatanya aja, tapi juga kreativitas, budaya, dan pengalaman yang khas dari daerah tersebut. Oh, jadi yang dijual itu ide sama keunikannya ya menarik juga sih. Aku baru sadar sih kalau kreativitas itu bisa jadi komoditas pariwisata yang kuat. Iya Kak, jadi gampangnya gini, kalau di ekonomi biasa itu kan biasanya cuma barang mentah aja yang dijual. Tapi kalau di ekonomi kreatif yang dijual itu bisa berupa ide, bakat, dan kreativitas manusia. Dan hal ini juga biasanya menjadi modal utamanya. Plus juga ya cakupannya. Tapi kalau sebanyak itu apa nggak jadi berantakan ya aturannya? Terus kalau misalkan berantakan, kebijakan seperti apa yang harus dilakukan? Nah, supaya ekonomi kreatif ini bisa terus bergerak dan berkembang, maka diperlukan peran dari kebijakan publik dan regulasi pemerintah. Nah, contohnya itu seperti pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung UMKM pariwisata seperti program pelatihan, bantuan modal, dan promosi destinasi wisata. Jadi pelaku usaha lokal ini bisa ikut berkembang, bukan cuma perusahaan besar aja. Di sektor pariwisata sendiri juga pemerintah mengatur standar usaha wisatanya seperti kebersihan, keamanan, dan kualitas layanannya. Tujuannya itu supaya wisatawan merasa nyaman dan punya pengalaman yang baik di sana. Nah ini nih yang paling kerasa banget buat aku, karena kan percuma gak sih kalau tempat bagus tapi kotor, bau, malah jadi bikin males aja gitu buat balik lagi. Nah iya betul Kak, jadi bisa dibilang kebijakan publik ini jadi pengarah supaya ekonomi kreatif di pariwisata ini bisa berkembang secara teratur, berkelanjutan, dan tetap menjaga nilai budaya lokal.
Paham. Jadi adanya kebijakan itu supaya kreativitasnya berjalan, terus teratur, bahkan gak ngilangin identitas karya aslinya ya. Nah iya Kak, disinilah pentingnya keseimbangan antara kreativitas, industri pariwisata, dan kebijakan pemerintah. Dan sebagai wisatawan nih, Kakak juga bisa ikut berkontribusi, misalnya dengan menghargai budaya lokal, memberi produk asli daerah, dan menjaga lingkungan wisata. Keren banget ya penjelasannya, aku jadi dapet pengetahuan baru nih. Sekarang aku ngerasa kalau liburan tuh bukan cuma soal senang-senang, tapi gimana kita menghargain hasil karya kreativitas itu sendiri. Boleh tahu nih, ibu biasanya suka jalan-jalan atau berkunjung ke wisata nggak nih buat pas lagi waktu luang sama keluarga? Ya suka sih, tapi udah jarang ya. Baik. Kebetulan di sini saya ingin memberikan edukasi singkat tentang pariwisata. Sebelumnya saya mau nanya, ibu pernah tahu atau dengar nggak sih tentang istilah pajak pariwisata ini? Dengar sih, pernah denger ya, cuman kurang tahu apa maksudnya. Ini saya mau coba jelasin dulu. Pajak pariwisata itu adalah pungutan atau biaya yang berkaitan dengan wisata, misalnya dari restoran, terus harga tiket masuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan cuma soal di pungutan aja, melainkan itu bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, nanti jadinya itu dana dari pajak tersebut biasanya dipakai lagi untuk kepentingan fasilitas, kepentingan fasilitas umum dan pariwisata, contohnya seperti perbaikan jalan menuju tempat wisata, terus kebersihan lingkungan, taman, toilet umum, sampai keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ya. Nah, ibu sendiri selama ini sadar gak kalau misalnya kita bayar wisata atau tempat makan gitu di restoran, kayak makan di restoran, biasanya ada pajak yang masuk ke pendapatan daerah. Ada ya, tentang setiapnya ada ya, lagi balanya. Nah, selama ini kalau menurut ibu sendiri nih, kayak adanya pajak pariwisata ini penting nggak untuk mendukung pembangunan tempat wisata? Penting juga, penting juga intinya kalau untuk pembangunan, untuk keindahan, perbaikan kedepannya sih nggak juga sih, nggak apa sih masalah itu. Iya betul. Jadi selama ini pengelolaannya kayak kalau misalkan dengan dilakukan dengan jelas dan digunakan dengan baik, pajak pariwisata ini sebenarnya bisa membantu meningkatkan kualitas fasilitas wisata supaya pengunjung juga lebih nyaman. Nah kalau dari sisi ibu sendiri, menurut ibu ya tambahan seperti pajak itu terasa memberatkan nggak atau masih wajar kayak gitu? Selagi pajaknya tidak terlalu besar ya wajar aja saja ya kalau untuk perbaikan kemajuan pariwisata kan itu bisa kita nikmati semua. Halo Kak, selamat siang. Aku Kayana Syakariski dari Bendol Jakarta. Sebelumnya boleh ngomong sebentar nggak ya Kak? Boleh, halo selamat siang. Oke. Perkenalkan dulu nama siapa? Aku Marisa. Kak Marisa sebelumnya pernah dengar nggak sih apa itu wisata pesona? Belum pernah dengar nih kebetulan. Coba kasih gambaran dulu kali ya Kak. Kalau Kakak datang ke suatu tempat wisata nih, apa yang dilihat dari tempat itu? Biasanya karena indah, bersih tempatnya, terus juga viral gitu. Jadi kita kepo mau datang ke sana. Ya, nah coba perhatiin kata-kata tadi itu tuh kayak indah, bersih itu adalah bagian dari satu pesona. Jadi satu pesona itu adalah dua kata dari bahasa Sanskerta. Pesona itu artinya daya tarik atau keindahan. Jadi secara harfiah satu pesona itu daya tarik, 7 daya tarik. Jadi 7 daya tarik itu harus ada dan dijaga di setiap suatu destinasi wisata gitu. Ya, jadi 7 unsur diantaranya tadi kan ada indah, bersih, terus ada aman, tertib, terus sejuk, ramah-ramah, terus sama kenangan gitu. Oh iya gitu. Jadi satu pesona itu kunci supaya dapat kenangan indah dan mau balik lagi ke tempat wisata itu. Nah, Kakak juga bisa nih berkontribusi menerapkan filosofi satu pesona ini, yaitu dengan hal-hal sederhana, misal kayak buat sampah pada tempatnya, terus titik beban kayak nanti gitu, terus sama harga budaya lokal, terus kayak berpakaian sesuai rapi gitu. Nah ini menurut kakak cara apa yang paling efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan ke suatu tempat wisata? Kalau dilihat dari zaman sekarang ya, biasanya orang kan mau datang ke suatu tempat itu karena udah ada reviewnya nih dari TikTok gitu. Jadi mungkin tempat wisata bisa buat lebih banyak video-video yang bisa menarik para wisatawan untuk datang ke tempatnya. Oke Kak, terima kasih banyak atas pendapatnya dan waktunya, semoga bermanfaat buat banyak ya. Ya, sama-sama.
Selanjutnya nggak ada tahu. Gratis kurang nyaman. Jadi ambilitas itu adalah fasilitas pendukung dan sebenarnya itu memiliki berbagai penelitian yang menjadi satu wifi sesuai dengan layak siapa tahu deh nilai menitas ya. Oke, berdasarkan hasil wawancara dan sosialisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat maupun wisatawan yang belum mengetahui dan memahami mengenai berbagai istilah dalam ekonomi pariwisata, seperti amenitas, wisata pesona, ekonomi kreatif, people centered development, hingga pajak pariwisata. Sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah merasakan dan melihat penerapan konsep-konsep tersebut dalam aktivitas wisata sehari-hari, namun mereka belum memahami istilah maupun maknanya secara akademis. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa sektor pariwisata itu tidak hanya berkaitan dengan tempat wisata semata. Tetapi sektor pariwisata juga mencakup fasilitas pendukung, peran masyarakat lokal, kebijakan pemerintah, kreativitas budaya, serta kontribusi wisatawan terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, edukasi mengenai ekonomi pariwisata masih sangat diperlukan agar masyarakat ini dapat lebih sadar, peduli, dan ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.